Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalatha idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita pada kesempatan ini, tanda-tanda orang munafik. Jamaah yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ada 3 tanda orang munafik itu. Yang pertama, apabila dia berkata, dia dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mungkir. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Dalam firman Allah disebut gambaran orang-orang munafik itu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, kata-kata yang keluar dari mulut mereka, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kamu. Qalu amanna, mereka berkata amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada pimpinannya atau kepada kelompoknya, inna ma'akum, sesungguhnya kami sama dengan kamu atau bersama-sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, ini adalah penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Sesuatu yang kita tidak sadari keberadaannya, tapi dia amat sangat membahayakan, termasuk amalan kita. Kesetiaan kepada sesama, juga kesetiaan terhadap negara. Jamaah yang berbahagia, ada namanya munafik i'tiqadi, munafik dalam segi akidah, yakni menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan memperlihatkan keimanan dengan lisan dan perbuatan, seakan-akan dia orang yang beriman, padahal tidak. Lalu ada munafik amali. Ada beberapa poin. Yang pertama sekali adalah bersikap ragu terhadap Islam, bersikap ragu terhadap ajaran Islam. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Allah yang mengetahui maksudnya. Ini kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Manakala di antara orang mukmin ini meragukan, jangankan separuh Al-Quran, jangankan seperempat Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran diragukan, maka juga diragukan keimanannya pada Allah SWT. Bahkan dia boleh jadi termasuk dalam kelompok orang-orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila engkau melihat tubuhnya mengagumkanmu, jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan seksama, karena kefasihan mereka. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan atau kutukan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Manakala dengan seksama kita perhatikan tanda-tanda ini, maka siogianya sudah banyak orang yang dibunuh. Manakala pihak tertentu memiliki kemauan dan kemampuan untuk itu, karena sudah terlalu banyak pengkhianatan di negeri ini. Lalu yang kedua, memiliki sifat iri dan dengki. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu, yakni syaitan, datang memperdaya kamu tentang Allah SWT. Lalu yang ketiga, memiliki sifat iri dan dengki. Dalam ayat disebut, imtamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jamaah yang saya hormati, ternyata sikap ini juga diwarisi sebagian orang Islam. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga sebelah, ketika tetangganya bisa membeli sepeda motor, sakit hatinya. Ketika tetangganya bisa membeli rumah, sakit hatinya. Ketika tetangganya membeli mobil, sakit hatinya. Besoknya mati dia. Jemaah yang berbahagia, lalu mengajak kepada kemungkaran. Dalam ayat disebut bahwa pekerjaan setan itu berbeda 180 derajat dengan pekerjaan pendakwah. Setan itu tugasnya ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu pula yang dikerjakan oleh orang munafik.
yang manakala oleh kaum ini juga dikerjakan hal yang sama, maka dia juga munafik. Jemaah yang berbahagia, kata Allah dalam Al-Quran, hukuman bagi orang-orang munafik itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang-orang munafik itu di kerak-keraknya neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.